Tetap tinggal di dalam Kristus saja. Refleksi pagi 993. Yesus Kristus menasihatkan murid-muridnya untuk tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Bagaimana caranya? Mari dengar nasihat Kristus di Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara-saudara, orang percaya hanya bisa tetap tinggal di dalam kasih Kristus dengan cara menuruti perintah Kristus. Ketaatan pada firman Tuhan memang sudah seharusnya menjadi ciri utama seorang Kristen. Tanpa ketaatan, tidak mungkin orang percaya dapat memuliakan Allah serta menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, karena Kristus adalah anak Allah yang berkuasa, maka Kristus tahu betul apa yang dikehendaki Allah Bapa bagi kehidupan yang berkualitas di matanya. Kristus tahu betul bahwa ketaatan pada firman Allah tidak hanya akan membawa berkat bagi diri sendiri dan orang lain, tetapi terlebih lagi kehidupannya akan berkenan di mata Allah. Inilah keberhasilan hidup. Sayangnya, ada saja orang percaya yang kemudian malah lebih tertarik kepada cara dunia yang tidak sejalan dengan perintah Kristus. Akibatnya, tidak hanya Allah tidak berkenan, tetapi terlebih lagi, kehidupannya malah menjadi tidak berbahagia. Oleh sebab itu, mari kita taati firman-Nya. Kita pasti akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sukacita dalam kebersamaan orang percaya. Refleksi pagi 994. Mengapa Yesus Kristus mengajak murid-muridnya untuk menaati firman-Nya dan tetap tinggal di dalamnya? Ini penjelasan Kristus di Yohanes 15 ayat 11 dan 12. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, bila murid-murid Kristus tetap taat dan tetap tinggal di dalam Kristus, maka Kristus menjanjikan sukacita penuh. Sukacita di dalam ketaatan kepada Kristus ini harus terus dijaga melalui relasi saling mengasihi di antara para murid dengan kasih Kristus. Dengan demikian, sukacita Kristus itu dilimpahkan dalam kebersamaan dan bukan cuma sukacita individual. Saudara-saudara, ketaatan kepada Kristus seringkali sekedar dilihat sebagai kesalehan pribadi semata. Akibatnya, ada orang percaya yang justru malah menjadi kurang terlibat dalam kehidupan bersama, bahkan memilih untuk hidup menyendiri saja. Apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya rupanya tidaklah demikian. Melalui kehidupan bersama yang saling mengasihi, Yesus Kristus justru melimpahkan anugerah sukacita penuh. Inilah juga esensi dari kehidupan bergereja sebagai persekutuan orang percaya yang dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam kebersamaan dan bukan hanya individual semata. Karenanya, marilah kita belajar hidup dalam panggilan ini. Di dalamnya pasti ada sukacita yang melimpah ruah.
sahabat Kristus yang mau menaatinya. Refleksi pagi 995. Dalam menaati Kristus, murid-murid Kristus haruslah saling mengasihi. Apa yang akan terjadi bila mereka menaati perintah Kristus ini? Ini perkataan Yesus Kristus di Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, sahabat adalah mereka yang dulunya tidak saling mengenal, tetapi kemudian sekarang menjadi akrab. Sebagai sahabat, Kristus mau berkorban demi sahabat-sahabatnya, bahkan sampai rela mati bagi mereka. Inilah berkat besar Yesus Kristus pada murid-muridnya bila mereka mau menaati perintah Kristus untuk saling mengasihi. Saudara-saudara, saling mengasihi adalah perintah penting Yesus Kristus yang membuka jalan bagi orang percaya untuk menjadi sahabat Kristus. Untuk sahabat-sahabatnya, Yesus Kristus telah menunjukkan kasih-Nya yang terbesar dengan kematian-Nya di kayu salib. Ironisnya, pengikut-pengikut Kristus, baik di zaman dulu maupun zaman sekarang, seringkali ada saja yang justru tidak menaati perintah Kristus. Banyaknya perselisihan, saling cela, bahkan permusuhan di kalangan orang percaya, baik di gereja maupun organisasi Kristen, telah menunjukkan bahwa orang Kristen tidaklah menunjukkan ciri-ciri sahabat Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat dengan terus belajar saling mengasihi. Ayo menjadi sahabat Kristus yang menaatinya. Menjadi sahabat Kristus yang paham kehendak Bapa. Refleksi pagi 996. Mengapa Yesus Kristus tidak menyebut murid-muridnya sebagai hamba yang sekedar menuruti perintah tuannya? Mari dengar ajaran Kristus di Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara-saudara, Yesus Kristus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat dan bukan hamba, bukan semata-mata karena mereka mau menaati perintah Kristus, tetapi karena Kristus juga telah menyampaikan segala sesuatu dari Allah Bapa kepada mereka. Sahabat Kristus haruslah paham akan maksud Allah Bapa dalam mengutus Kristus. Saudara-saudara, seorang Kristen memang haruslah seorang pengikut Kristus yang menaati perintah Kristus. Hanya saja, dalam ketaatan kepada Kristus ini, Kristus juga menginginkan kita untuk menjadi sahabatnya yang memahami benar maksud Allah Bapa bagi manusia dan ciptaan yang telah berdosa. Tindakan ketaatan memang haruslah disertai dengan pengenalan yang benar akan Allah Bapa dan kehendak-Nya bagi manusia. Dengan demikian, kehidupan beragama itu tidak cuma sekedar ritual dan tindakan ketaatan yang mekanis saja, tetapi terlebih lagi, ketaatan kita harus disertai pemahaman yang benar akan maksud Allah. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi sahabat Kristus yang tidak hanya taat firman, tetapi juga paham maksud Allah.
Menjadi murid Kristus yang berbuah. Refleksi pagi 997. Bagaimana seseorang dapat menjadi murid Kristus? Mari simak penjelasan Yesus Kristus di Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, murid-murid Kristus dapat menjadi murid Kristus hanya karena mereka dipilih oleh Kristus. Tujuannya ialah supaya mereka pergi dan menghasilkan buah yang bertahan sampai pada kekekalan. Di dalam upaya berbuah ini, murid Kristus harus hidup saling mengasihi dan segala permintaan akan dikabulkan. Saudara-saudara, menjadi murid Kristus memang bukanlah semata-mata karena pilihan manusia, tetapi karena kehendak Allah. Di dalam anugerah pemilihan Allah ini, Allah mengutus kita semua sebagai orang percaya untuk menghasilkan buah yang kekal bagi kerajaan Allah melalui kesaksian kita. Buah kekal ini tak lain adalah orang-orang yang memperoleh hidup kekal karena percaya Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama berupaya untuk menjadi saksi Kristus yang setia melalui kehidupan yang saling mengasihi. Di dalam upaya ini, Allah akan memenuhi segala permohonan kita yang disampaikan dalam nama Kristus demi kemuliaan Allah saja. Marilah kita terus belajar bersama-sama untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Mari bergiatlah